Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan channel Batas Dunia yang tentunya membahas apa yang ada di dunia ini. Jadi kali ini kita akan mencoba memperagakan cara menggunakan multitester analog. Nah, multitesternya kebetulan kabelnya seperti ini. Kabelnya satu masih bagus lah, nih seperti ini. Nih. Nah, kemudian yang satu lagi udah hilang entah di mana lah gitu kan. Tapi kita buat ini sama juga bisa. Tapi kalau untuk yang baru mulai tidak disarankan pakai ini karena ini hanya untuk yang sudah paham betul tentang multitester ini. Pertama-tama yang kita gunakan di sini ada skala penunjukan. Skala penunjukan ini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, kali 10 kilo. Ini adalah simbol untuk menghitung nilai resistansi, contohnya kayak resistor, pokoknya komponen-komponen lah yang membutuhkan nilai resistansi. Inilah dia ini dari sini sampai sini ya, ini yang ada garis putih ya, nih sampai sini. Ini kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, kali 10 kilo. Nah, jadi kalau dikalikan dengan kali 1 itu nanti lampu merahnya hidup. Tapi kalau kali 10, kali 100 dan seterusnya itu tidak hidup, hanya jarumnya aja karena dia sudah terlalu besar hambatannya. Nah, jadi kalau yang kali 1 itu masih hambatannya masih kecil, dianggap masih kecil gitu. Ini sama juga kita mau mengetes kabel putus misalnya, ini bisa. Nah, jadi coba kita langsung peragakan. Caranya begini. Ini kan ada kabelnya 2. Ini yang hitam dan ini yang merahnya. Ini kalau kita hubungkan, ini nanti bakalan hidup. Nih. Nih ya. Nih, hidup ya. Hidup sekalian jarumnya menunjukkan angka 0 di sini. Nih. Hidup. Ya, ini hidup. Hidup ya. Kalau kita buat dikali 10, ini mati. Jarum apanya ya, lampunya mati, LED-nya mati, tapi jarumnya tetap jalan. Nah, ya kan? Ini bisa juga untuk mengukur kabel putus, contohnya ini. Nah, contohnya ini ada kabel. Mana dia kabelnya? Misalnya inilah kabelnya ya. Sebentar ya. Ini misalnya ada kabel, nih, ini kabel. Kabelnya ini misalnya kita ukur ke sini, ini karena kebetulan kabelnya bagus, jadi dia hidup, jalan ini ya, nih. Nah, ini jalan. Pakai kali 1 juga lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kita langsung melihat lampu indikator LED-nya hidup ini. Nah, nampak kan lampu indikatornya? Nah, ini hidup. Nah, ini. Nah, ini. Nah. Kemudian kalau seandainya ini putus, dia nggak bakalan bisa diukur pakai ini karena namanya sudah terputus ya, udah terputus kan gitu. Nah, contohnya ini aja. Nah, ini kabel yang ini kabel ini kita putus. Ini awalnya bagus ya kan, ini awalnya bagus biar mengerti nanti pemirsa di rumah ya kan. Nih awalnya bagus. Tapi kalau kita putus, misalnya anggap putus lainnya. Ini kita anggap putus. Kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan lagi ke sini yang satu lagi. Udah putus lagi kita anggap ya kan. Nah, kita hubung ke sini yang nggak mau lagi ya. Nggak mau lagi kan, namanya udah putus ya kan. Nggak mau lagi. Nah, dia tidak mau lagi. Oke. Mungkin pemirsa sudah pahamlah tentang cara menggunakan di bagian ohm untuk multimeter atau multitester atau ampometer dan sejenisnya lah yang berhubungan dengan
kali 1 kali 10 kali 100 kali 1 kilo kali 10 kilo di posisi ohm. Ini ohm ya. Nih coba di zoom dulu posisi ohmnya. Ini gambar ohmnya, simbol ohm. Coba biar lebih terang nih ke cahayanya. Nih nampak kan, jelas ya. Nah ini kemudian di sini ada tulisan, bukan tulisan, angka warna merah. Ini satu set lagi. Ini kan satu set tadi yang ini satu set dari putih ini sampai sini sampai sini. Yang ini ada lagi satu set lagi warna merah. Ini ya, nih. Dari 10, 50, 250 sampai 1000. Ini artinya ini untuk pengukuran AC volt. AC ini tegangan AC. Tegangan AC yang kita maksud itu adalah tegangan listrik di rumah kita. Misalnya di rumah kita biasanya tegangan listrik di rumah kita itu biasanya standar PLN itu 220 volt. Jadi kalau kita mau mengukur tegangan di rumah kita 220 volt, kita tidak boleh menggunakan angka 10, yang angka 10 atau di angka 50. Ini tidak boleh, karena apa? Nanti bakalan rusak, nanti multitester kita jarumnya bakalan terlalu kencang, sampai sini bisa-bisa terbakar di dalam gitu ya. Tapi kita menggunakan di angka 250 atau 1000. Ini 250 atau 1000. Jelas ya. Nah, kalau dia di angka 250 berarti sudah mulai mendekati angka yang dimaksudkan si tegangan PLN tadi, karena di rentang 250 itu ada 220 kan gitu. Tapi kalau di rentang 50 tidak ada 220. Nah, jadi ini dia di 250 atau 1000 boleh. Nah, gini dia. Jelas ya? Nih ya. Oke, kemudian kita tes menggunakan langsung listrik dari PLN. Ini kebetulan ada colokan listrik, ada stok kontak di sini. Nah, ini charger handphone ya kan. Nah, ini kita gunakan dikali 250 ya, jangan kali 10 atau kali 50. Yang boleh itu hanya 250 atau 1000, karena untuk PLN listrik 220 volt ya dari PLN ya. Kecuali tadi ada tegangan kita yang kecil, misalnya di bawah 50 atau di bawah 10, bolehlah menggunakan yang ini. Tapi kalau masih untuk colokan listrik kita gunakan 250 ya atau 1000 ya. Tapi lebih bagusnya 250 biar lebih gampang pembacaannya. Di sini ada angka-angka ya. Ini sebenarnya nggak perlu terlalu kita pahami kali, tapi perlu sebenarnya kalau memang sudah spesifik yang harus kita ukur. Tapi hanya perlu kita lihat aja. Kalau dia di sini warna merah seperti ini untuk AC tadi, berarti rentangnya itu di sini. Contohnya, misalnya kalau kita buat dia dikali 10, berarti anggaplah angka 10 ini di sini, di merah, di ACP ini, di ACP 10 ini, anggaplah ini 10 ya. Berarti kalau dia di 10 di sini 10 8 6 5 4 0 di sini ya. Tapi kalau seandainya di sini 50 di sini, 50 ini di sini, berarti 50 kemudian turun lagi ke bawah. Pokoknya di sini 0 terus. Berapalah dia perhitungannya kan gitu, atau berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ya kan? Kemudian kalau dia 250, inilah dia. 250, 200, 150, 150, 0. Kalau dia 1000, berarti 1000, 800, 600, 400, 200, 0. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita ukur menggunakan 250 volt ini di posisi 250 ya. Ini jelas ya. Oke, ini kita ukur berapa sih tegangan PLN ini sebenarnya kan gitu. Nah, ini kita ukurlah di sini. Karena katanya 250 volt, sebenarnya itu tidak bisa dipastikan 220 volt, karena itu bisa naik turun, tapi itu nggak ada masalah. Memang itu seperti itu gitu, nggak ada masalah. Memang tegangannya bisa naik turun gitu. Tapi sudah pasti mendekati gitu kan. Nah, ini oke, ini satu kita colok sini, yang satu lagi ke sini. Ini belum kena, sebentar. Nah, ini nggak kena kan. Nah, ini kebetulan lebih tinggi dia di sini ya.
ini tegangannya sampai udah mentok sampai 250 volt ya kan. Ini volt ya satuannya, bukan watt ya. Banyak orang salah di sini, masalah di satuan volt sama watt ya kan. Watt itu satuan daya, tapi kalau volt itu satuan tegangan. Ampere itu satuan arus. Itu banyak orang salah kaprah semua di sini. Dibilangnya watt volt, dibilangnya volt watt, campur-campur lah semua. Nah ini dia. Ini kebetulan di sini tegangannya 250 volt. Memang di sini memang tegangan agak tinggi. Itu mungkin karena beban di daerah sini nggak begitu banyak. Jadi dia tegangannya tinggi seperti ini gitu. Tapi itu masih wajar, masih normal, masih bisa lah, nggak ada masalah. Kecuali mungkin sudah sampai 300 volt, itu udah bahaya, udah danger kan gitu. Oke, ya seperti inilah cara mengukurnya. Inilah dia. Inilah cara pengukurannya ya. Oke, udah paham ya? Mungkin udah paham lah pemirsa di rumah sampai di sini. Oke. Kemudian di sini kalau seandainya tadi kita buat di kali 1000, ini sama juga, tetap jalan, cuman nggak sampai di sini lagi kan gitu, nggak sampai di ujung ini, hanya sampai mungkin di sinilah. Nah kita coba ya. Nah kan hanya sedikit dia ya, hanya sedikit jalannya ya. Ini saya lepas lagi. Nah ini ya. Nah nih. Oke. Kemudian di sini ada lagi warna putih 0,25, 05, 2,5, 10, 50, 250, 1000. Ini ada tulisan DCP. Ini artinya DCP ini itu harus harus searah. Contohnya kayak baterai gitu, itu kan harus searah. Kalau ini tadi, ini ACP ini untuk arus bolak-balik ya, harus bolak-balik untuk misalnya kayak PLN. Pokoknya harus AC lah, harus yang ada frekuensinya. Kalau ini nggak ada frekuensinya, kenapa dia nggak ada frekuensi? Namanya DC volt, direct current kalau kepanjangan bahasa Inggrisnya kan gitu. Ini fungsinya untuk mengukur tegangan DC. Nah, sama seperti ini tadi, kalau di rentang misalnya 0,25 berarti itu di bawah 0,25 atau 0,25 tegangan yang akan kita ukur gitu. Tapi kalau sampai yang mau kita ukur di DC-nya ini sampai 10 volt atau 100 volt, tapi kita pakai di sini, ini nggak bisa, nanti jebol ke sini apanya, bisa terbakar di dalam gitu ya. Kemudian ini ada 25, 10 volt, 50 volt, 250 volt, 1000 volt gitu. Nah, jadi ini hanya untuk tegangan DC ya, nggak boleh dipakai untuk tegangan ke PLN atau AC gitu. Nah, jadi kita coba untuk mengukur tegangan DC ya. Ini tegangan DC agak unik dia. Uniknya itu kalau tadi di AC dia kan mau kita putar sebelah kiri, mau putar ke sebelah kanan, sama aja dia menunjukkan hasil. Tapi kalau di DC nanti ini bakalan dia balik gitu, berubah gitu. Kalau kita merah yang ke kabel ini atau hitamnya ke kabel ini, kemudian kita balik, itu berubah-ubah, nanti bisa balik dia ke belakang jarumnya gitu. Nah, kita tunjukkan ya. Kita sebentar biar saya ambil dulu. Oke, nah ini kebetulan saya ada charger DC. Ini ada tulisannya di sini. Ini ada menunjukkan, coba dihidupkan lampunya. Ini jelas ya. Ini kan ada tulisan input 220 volt sampai 240 volt 50 Hz atau 6,5 watt. Ya kan? Ini kan beda-beda semua kan, ada 6,5 watt. Outputnya itu ada 6 volt. Kurang lebih maksudnya ini simbol DC ya, ini simbol DC. Yang seperti ini simbol DC, tapi kalau sinus gini itu simbol AC, ini DC. Keluarannya ini 300 mA, nggak sampai 1 ampere ya, ini 6 volt ya. Oke, ini untuk charger ini ke sini charger untuk bor kecil mini. Nah ini ya, ini.
Oke. Oke, ini tegangannya 6 volt, kita ukur ya. Betul nggak dia 6 volt? Nih, ini kita colok sini. Ini udah tercolok. Ini ujungnya ini ujungnya ya. Ini kita ukur menggunakan multitester ini. Dikali, karena ini tadi perkiraannya 6 volt. Karena 6 volt di sini tadi di adaptornya atau di chargernya kurang lebih 6 volt, kita harus menggunakan di angka 10 ini. 10. Jangan di 50, nanti susah ngitungnya. Jangan di 2,5 pula kan gitu. Nanti kalau 2,5 malah nggak bisa dihitung. Tapi kalau di angka 50 bisa dihitung, tapi lebih rumit kan gitu. Ada perkalian-perkaliannya di sini gitu. Jadi kita buat di angka 10 saja. Nah, ini angka 10. Untuk rata-rata charger yang ada di Indonesia, mungkin bukan di Indonesia, di seluruh dunia rata-rata ya. Ini bukan kita bilang pasti, tapi rata-rata. Itu kalau modelnya seperti ini, chargernya ujungnya, biasanya yang bagian luar ini negatif. Ini negatif, yang dalamnya ini positif. Nih. Jadi untuk mengukurnya kita buat yang hitam ini yang hitam negatif, yang merah ini positif. Nanti ini kita buat di sini, ini di luar ya, di luar. Kemudian ujung yang satu lagi ini kita masukkan ke dalam. Sekalian kita lihat jarum ini di mana gitu. Nih. Nah. Ini kelewatan, berarti bukan 6 volt ini. Nah, ini bukan 6 volt. Jadi kita coba di 50. Nah, ini. Nah, nih. Berarti itu kurang lebih sekitar kalau dia dibuat di sini 50. Sebentar ya. Ini kalau kita buat di 50, ini kan ada nih, ada jarumnya nih. Ini kita anggap 50, 40, 30, 20, di sini 10. Berarti antara 10 sama 20, tapi letaknya di sini kalau di tengah dia berarti 15. Tapi kalau di sini kurang lebih sekitar 13 volt. Berarti ini salah, ini enggak, ini bukan 6 volt tapi 12 volt kurang lebih gitu kan. Nah, ini. Nih, 12 volt kurang lebih. Nah, mungkin bisa-bisa aja dia di sini. Karena apa? Kenapa dia mengeluarkan tegangan 12 volt? Itu karena ampernya kecil. Jadi karena ampernya kecil, dia mengeluarkan sampai 12 volt. Tapi setelah di charger, dimasukkan ke sini, mungkin tegangannya turun jadi 6 volt gitu. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Oke. Jadi inilah hasilnya untuk pengukuran DC ya. Kita kalikan 50, inilah hasilnya 12 atau 13 volt. Seperti itulah dia. Karena memang untuk ngecas baterai itu tidak boleh dari tegangan normal baterainya. Contohnya baterainya 6 volt, tidak bisa hanya 6 volt, atau mungkin harus 7,2 atau 7,3 atau pokoknya di atas 6 volt lah gitu kan. Sama dengan sepeda motor atau mobil, baterai mobil, baterai sepeda motor sama. Harus di atas 12 volt gitu. 13,4 atau 14, entah berapalah pokoknya di atas itu. Udah. Kemudian ini ada lagi satu lagi. Ini ada ini untuk DCMA. Ini jarang digunakan karena ini nggak begitu penting sekali di pengukuran. Ini hanya untuk mengukur ampere, tapi terlalu kecil, mungkin tidak perlu kita bahas di sini karena ini nggak begitu penting sekali karena terlalu kecil. Ada khusus untuk ampere. Tapi ini untuk pengukuran ampere ya, DC miliampere ya, bukan ampere, masih sangat kecil. Mikroampere sampai di sini ada mikroampere 100 mikroampere. Jadi beginilah bentuk multitester. Inilah dia bentuknya ya. Udah, jadi gampang menggunakannya, nggak mesti kita harus menggunakan test pen kan bisa digunakan tapi kurang kurang akurat lah, karena hanya satu indikator aja, dia nggak ada
indikator yang menunjukkan berapa tegangannya, nggak ada gitu kan. Nah, oke. Jadi sekian dulu video yang kami buat. Jangan lupa di subscribe agar videonya yang akan datang kita bakalan membahas lebih banyak lagi. Jangan lupa di subscribe, di komen, sama di like, biar lebih semangat kita membuat video-video untuk tentang pengetahuan yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.